Kimia 1 anggotakan saya Iqbal Adrian Milka. Saya Delia Aisyadillah. Dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Cloning gen. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning gen dalam kehidupan sehari-hari. Mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar utama yang digunakan dalam proses cloning adalah sebagai berikut. 1. Fragmen DNA adalah gen target yang akan dikloning. 2. Vektor adalah molekul DNA untai ganda, melingkar atau linear yang dapat menghasilkan molekul DNA rekombinan dalam proses cloning. Vektor mampu membawa gen target ke dalam sel inang melalui proses transformasi. 3. Sel inang adalah sel hidup yang mampu ditumpangi oleh vektor asli atau rekombinan. Sel inang dapat berupa organisme uniseluler seperti bakteri maupun multiseluler seperti jamur tumbuhan, hewan hingga manusia. Sel inang mampu memperbanyak vektor menghasilkan banyak salinan identik tidak hanya dari dirinya sendiri tetapi juga dari gen yang dibawanya. 4. Enzim restriksi endonuklease dan enzim ligase. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim diperlukan untuk memotong untai DNA yang diinginkan, sedangkan enzim ligase digunakan untuk meligasi DNA sehingga memperoleh DNA rekombinan. Langkah-langkah dalam cloning gen. Pertama itu persiapan DNA sel total. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan genus prosedur pemurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. Prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap. 1. Kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. 2. Sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. 3. Ekstrak sel ini diperlukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. 4. Larutan DNA yang dihasilkan terkonsentrasi. Pemurnian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti preparasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen, dan ekstrak sel disiapkan. Protein dan RNA dihilangkan, dan DNA mungkin terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Namun, ada perbedaan penting antara pemurnian plasmid dan persiapan DNA sel total. Dalam preparasi plasmid selalu perlu untuk memisahkan DNA plasmid dari sejumlah besar DNA kromosom bakteri yang juga ada di dalam sel. 3. Pembentukan DNA rekombinan. Setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya dalam eksperimen cloning adalah konstruksi molekul DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah 2 contoh teknik manipulasi DNA. Berbagai variasinya telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Selain dipotong dan digabungkan, molekul DNA dapat diperpendek atau diperpanjang, disalin menjadi RNA atau menjadi molekul DNA baru dan dimodifikasi dengan penambahan atau penghilangan gugus kimia tertentu. Manipulasi ini yang semuanya dapat dilakukan di dalam tabung reaksi memberikan dasar tidak hanya untuk cloning gen tetapi juga untuk studi biokimia DNA, struktur gen, dan kontrol ekspresi gen. 4. Transformasi. Setelah pembuatan DNA rekombinan, langkah selanjutnya dalam eksperimen cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup. Transformasi biasanya bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon. Cloning mempunyai 2 tujuan utama, yaitu pertama, memungkinkan sejumlah besar molekul DNA rekombinan untuk diproduksi dari bahan awal dalam jumlah terbatas. Pada awalnya, hanya beberapa nanogram DNA rekombinan yang mungkin tersedia. Tetapi, setiap bakteri yang mengambil plasmid kemudian membelah berkali-kali untuk menghasilkan koloni. Setiap sel yang berisi banyak salinan molekul. Beberapa mikrogram DNA rekombinan biasanya dapat dibuat dari satu koloni bakteri, menunjukkan peningkatan 1000 kali lipat dari jumlah awal. Jika koloni digunakan bukan sebagian sumber DNA tetapi sebagai inokulum untuk biakan cair, sel yang dihasilkan dapat menyediakan miligram DNA, peningkatan hasil 1 juta kali lipat. Dengan cara ini, cloning gen dapat menyediakan sejumlah besar DNA yang dibutuhkan untuk studi tentang struktur dan ekspresi gen.
Penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid. Misalnya, sel E. coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan antibiotik ampicillin dan tetrasiklin. Namun, sel-sel yang mengandung plasmid yang merupakan salah satu faktor cloning pertama yaitu dikembangkan pada tahun 1970-an. Resistensi terhadap antibiotik ini karena membawa satu set gen. Satu gen yang mengkode enzim beta-laktamase yang mengubah ampicillin menjadi bentuk yang tidak beracun bagi bakteri, dan set kedua gen yang mengkode enzim yang mendetoksifikasi tetrasiklin. Setelah percobaan transformasi dengan PBR322, hanya sel E. coli yang telah mengambil plasmid AMR-TETR dan mampu membentuk koloni pada media agar yang mengandung ampicillin atau tetrasiklin. Non-transforman yang masih AMS-TETS tidak menghasilkan koloni pada media selektif. Karena itu, transforman dan non-transforman mudah dibedakan.